Bang, ini lagi ramai perihal tentang penipuan ya, gitu ya. Bisa Ya. dibilang penipuannya ini seperti waralaba gitu, Bang. Laundry. Nah, dari video yang tadi aku kasih ke Abang, aku perlihatkan ke Abang, melihat ada public figure yang dimana dia sempat membuat statement bergabunglah dengan kami di salah satu sebuah PT yang diduga penipuan begitu, Bang. Abang melihatnya apakah ini memang dia salah satu bagian dari PT tersebut ataukah ini memang hanya endorse saja, Bang? Ya, kalau saya dengarkan, saya lihat tadi apa yang menjadi preskom dari apa tuh tadi pengacaranya para korban ya, yang konon katanya lebih dari 100 orang terkait dengan adanya usaha kemitraan waralaba yang sistemnya adalah autopilot ya. Nah, itu yang saya tangkap memang di sana ada salah satu public figure yang menjadi katakanlah sebagai endorsement atau bintangnya lah ya, yaitu si Melki Bajai ya. Yang menjadi titik pertanyaan kan adalah Melki Bajai yang mengatakan dengan slogan bergabunglah dengan kami, kan ini yang menjadi persoalan sekarang nih. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari bahasa seseorang, baik itu public figure atau tidak, dia harus bekerja profesional otomatis, karena bagaimana dia mempengaruhi, anggaplah di seorang marketing, membujuk orang, bagaimana menciptakan suasana supaya tertarik terhadap salah satu produk, yaitu memang tugasnya endorsement. Kalau itu adalah endorsement kan gitu kan, karena dia adalah dibayar, di endorse itu dibayar untuk endorse itu untuk mempromosikan satu produk. Nah, kalau dalam hal ini kan ada produk katanya usaha kemitraan dalam bidang laundry. Nah, kalau tadi Anda tanya bagaimana dari sisi praktisi hukum kan gitu kan, itu harus dilihat secara objektif ya. Kalau memang sudah dibuat peringatan dan sudah dibuat laporan, nanti tinggal aparat penyelidik yang mengurai itu apakah benar-benar dia bagian daripada usaha tersebut atau hanya dia benar-benar endorsement atau ambasador. Itu nanti tentu juga akan menggunakan ahli bahasa, ya toh. Nah, kapasitasnya itu apakah masuk dalam kategori dengan ajakan tersebut dia adalah bagian dari usaha itu. Itu saya kira. Nah, Bang, berarti dalam sisi lain bahwa kita tidak bisa mengejudge atau memastikan bahwa Melki memang salah satu bagian dari dia begitu. Hanya dengan kata-kata bisa dibilang kami, karena kan ini bisa dibilang bahwa si Melki ini hanya public figure yang menawarkan, bisa dikatakan seperti itu, Bang, atau bagaimana? Ya, itu tadi makanya saya sampaikan, apakah dengan seseorang misalnya ikut jadi MC di satu acara, ternyata acara tersebut bermasalah, apakah dia bagian daripada acara itu? Belum tentu juga. Dan kita kan harus berpikir selalu objektif. Sepanjang nanti bisa diurai, dibuktikan bahwa memang dia adalah sebatas itu, ya berarti clear. Tetapi kalau memang dia ada penyertaan modal atau memang dia sengaja digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, itu nanti kita lihat seperti apa hasil penyelidikan daripada aparat yang berwajib di situ. Jadi nggak serta-merta saya kira ya. Nah, lalu Bang, di sisi lain juga tadi kan kuasa hukum dari para korban juga mengatakan di situ juga ada salah satu video yang diduga bahwa itu AI yang dimana mencatus seorang pejabat yaitu Pak KDM, yang dimana diduga itu menggunakan AI. Lalu beliau meminta untuk ada lebih pengawasan lebih lanjut karena khawatir nanti ada para pejabat yang juga namanya dicatut. Menurut Abang sendiri baiknya seperti apa sih, Bang? Nah, kalau itu benar,
dicomot nama seseorang public figure, katakanlah pejabat yang memang tokoh masyarakat, apalagi dia yang digandrungi lah sama masyarakat luas ya karena prestasinya. Saya kira kalau benar video tersebut, ajakan tersebut, ya itu harus dibuktikan. Jangan sampai fitnah juga gitu loh. Jangan fitnah buat tokoh tersebut, jangan fitnah juga buat ya pelaku usaha. Jadi harus clear. Ya memang sejatinya tokoh masyarakat yang tadi notabene itu katanya membuat video ajakan itu, sejatinya korban itu juga mempertanyakan apakah lihat kuasa hukumnya atau langsung. Setidaknya tokoh masyarakat tadi bisa memberikan video klarifikasi untuk menyatakan bahwa dia memang benar-benar masuk terlibat dalam ikut usaha itu, atau sebagai investor saja atau sebagai apa. Itu harus clear. Dan itu tidak serta-merta bisa kita katakan bahwa dia memang ikut di dalam, sudah berinvestasi, atau dia bagian dari pemegang saham. Nggak seperti itu konteks hukum. Dan kita harus equal berpikirnya gitu loh. Nah, kalau memang sekarang ini korban itu betul-betul tidak mendapat apa yang dia janjikan, itu kan urusan hukum lain. Tetapi kalau menggunakan framing tadi itu, ajakan-ajakan mencomot katanya nama besar lewat teknologi AI itu, nah itu nanti kalau itu tidak betul, pasalnya bisa dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan hanya 378 penipuan penggelapan atau pencucian uang. Saya kira nanti akan bergeser menjadi banyak pasal di situ. Dan kalau ada yang keberatan, tokoh masyarakat tadi kalau dia merasa keberatan, dia bisa juga mengambil tindakan karena dia tidak pernah ikut di dalam kenyataan, dia dicomot, ditempel-tempelin di dalam satu itu, sehingga terkesan kan karena dia sehingga orang terpengaruh untuk ikut berinvestasi. Oke bang, lalu bang mungkin apa sih yang abang lihat nih dalam kasus ini, karena kan bisa dibilang korbannya tidak sedikit, korbannya bahkan banyak, dan mereka juga ada yang bisa dikatakan di situ sampai suaminya meninggal akibat mencoba untuk investasi tersebut. Abang kalau ngeliat kasus ini apakah memang perlu ada perhatian khusus kah atau seperti apa sih? Oh jelas, sangat jelas. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah salah satunya terhadap investasi-investasi yang seperti ini. Kalau ada investasi tidak berizin, kontrol pemerintah mana? Kan dia harus menjaga kepentingan masyarakatnya. Kalau ini benar, lebih dari 100 orang, bahkan saya dengar tadi di waktu mereka presscom itu kuasa hukum korban itu mengatakan kerugian korban itu mencapai ratusan miliar. Itu kan fantastik. Dan bahkan sampai ada yang katanya suaminya korban meninggal dunia oleh karena ini nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lantas mana tanggung jawab pemerintah? Ini bukan peristiwa sekali dua kali yang seperti ini. Mestinya pemerintah ini kan sudah dikasih mandatori oleh masyarakat itu untuk mengatur investasi seperti ini. Sudah banyak kok investasi-investasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa iya harus korban lagi, tambah korban lagi? Karena kebanyakan memang masyarakat Indonesia paling senang dijanjikan yang manis-manis. Nah sekarang ini kan udah masuk dalam ranah hukum. Benar nggak janji investasi itu akan menghasilkan untung sekian-sekian itu nanti? Itu kan harus diuji. Nah perusahaan tersebut benar berbadan hukum atau tidak? Profilnya sesuai apa tidak? Gitu loh. Nah disinilah pemerintah mengawasi, karena semua regulasi itu kan yang atur adalah pemerintah, yang nindak juga pemerintah. Jangan sampai nanti terjadi kegaduhan-kegaduhan baru. Itu saya kira. Oke.